Halo semuanya, kali ini kita melanjutkan tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini kita akan fokus ke yang namanya inheritance dan abstract class. Oke, apa tujuannya gitu ya dari materi ini? Gitu ya. Jadi kita akan fokus ke inheritance, keywords yang namanya extends dan super, lalu juga ada yang namanya kelas objek. Kelas objek ini adalah ancestor atau moyang dari segala kelas yang ada di Java. Lalu juga kita akan memahami sedikit tentang konsep abstrak dari abstrak class dan abstrak method. Oke, ini lebih detailnya gitu ya. Nah, pertama kita akan mulai ke yang namanya inheritance. Oke, pertama kita lihat kelas diagram yang ada di samping sini ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada dosen, ada mahasiswa, ada manusia. Kalau dilihat, sebenarnya ada kesamaan di antara ketiga kelas ini ya. Apa? Contohnya bisa dilihat di sini, ada nama, ada umur. Semuanya punya nama dan umur. Lalu berikutnya lagi, semuanya juga punya getter setter untuk nama dan umur, ya kan? Dan juga dia punya yang namanya toString. Nah, ada yang namanya inheritance. Inheritance ini fitur penting dari OOP yang akan mempermudah kita sebagai developer atau programmer untuk menerapkan penggunaan ulang kode. Jadi di mana kelas yang baru dibuat itu bisa langsung memanfaatkan anggota, baik itu atribut atau metode dari kelas yang sebelumnya sudah kita ciptakan. Jadi contoh tadi kalau dilihat, manusia itu kan sebenarnya adalah generalnya ya, versi umumnya dari dosen dan versi umumnya dari mahasiswa. Nah, kita bisa nih buat manusia, buat kelas manusia. Setelah itu kita buat kelas dosen, dan dosen itu langsung mengambil semua tingkah laku dari manusia tanpa perlu kita tuliskan ulang gitu. Nah, ini relasinya biasanya parent child, orang tua anak, di mana orang tuanya akan lebih general daripada anaknya. Kalau mungkin ingat tentang taksonomi gitu ya di biologi gitu kan. Jadi mamalia gitu kan. Mamalia kan lebih general daripada turunan-turunannya, daripada mungkin anjing, kucing dan sebagainya. Gitu ya. Dan mamalia itu punya beberapa capability yang umum yang memang dimiliki oleh semua mamalia, termasuk anjing dan kucingnya. Begitu. Oke. Nah, di sini satu kelas hanya dapat memiliki satu superkelas, tapi dapat memiliki banyak subkelas. Jadi orang tuanya satu, turunannya boleh banyak. Persis seperti taksonomi ya. Jadi kan kalau di taksonomi, logikanya adalah mamalia ya. Jadi anjing atasnya adalah mamalia. Nggak bisa dia sekaligus atasnya juga nyambung ke yang lain gitu kan. Dia hanya bisa ke mamalia. Tapi mamalia itu bisa punya banyak turunan ke bawah. Bisa ke anjing, kucing, dan seterusnya. Nah, subclass itu dapat menambahkan atribut atau metode tersendiri supaya lebih spesifik. Tadi ya, kalau dilihat kan, kalau kita menganggap manusia sebagai yang atasnya, terus dosen di bawahnya, maka dosen kan punya skill-skill yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Misal, bisa mengajar, gitu kan. Mahasiswa juga sama, dia memiliki skill-skill yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Misal, belajar, gitu. Nah, ini contoh ya, contoh yang tadi. Jadi kita punya superclass yang namanya manusia, dan manusia itu akan diturunkan ke dua yang lebih spesifik, yaitu dosen dan mahasiswa. Jadi di sini superclass selalu lebih general daripada bawahnya. Kayak ini contoh tentang superclass dan subclass. Jadi kalau manusia bisa jadi diturunkan ke orang yang memiliki skill tertentu, ya kan? Bisa jadi dosen, bisa jadi mahasiswa, asisten, laboran, dan seterusnya. Lalu student, student juga kan bisa dibagi jadi dua, mahasiswa undergraduate atau S1 atau graduate S2 dan S3. Shape, kita punya bentuk kan. Kalau kita cuma bilang bentuk, mungkin kita nggak bisa tahu itu nanti cara ngitung luasnya gimana. Tapi kalau dia sudah turun ke circle, triangle, rectangle, itu bisa langsung dihitung. Pinjaman. Pinjaman kita bisa turunkan lagi kan. Jadi pinjamannya mau seperti apa? Pinjaman untuk mobil, gitu kan, untuk rumah, dan seterusnya. Lalu karyawan. Karyawan juga bisa diturunkan lagi. Jadi manajer, staff, staff ahli, sekretaris.
dan seterusnya. Akun bank juga sama. Akun banknya bisa checking account, bisa juga saving account. Mobil. Mobil bisa diturunkan ke sedan, minibus, bus, truk, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari superclass dan subclass. Jadi kalau misalnya kita bilang, oke, mahasiswa pengen jadi turunannya dari manusia, maka tinggal extend manusia. Otomatis dia akan memiliki segala yang dimiliki oleh manusia, baik dari nama, umur, dan semua metode-metodenya. Nah, perlu diingat, ketika kita memanggil mahasiswa, ya, memanggil mahasiswa, karena dia adalah turunan dari manusia, maka dia juga perlu memanggil konstruktornya manusia. Jadi ketika konstruktor mahasiswa dipanggil, dia perlu panggil konstruktornya manusia. Konstruktornya manusia ada dua jenis ya di sini, kalau dilihat kiri. Ada yang tanpa parameter, dan ada yang dengan dua parameter. Nah, kalau misalkan mahasiswanya dibentuk tanpa parameter, dia ambil konstruktor manusia yang tanpa parameter lagi. Ya kan? Nah, di sini cara panggilnya gimana? Pakai namanya super. Super itu berarti super kelas, punya orang tuanya. Jadi ini kayak bilang, panggil konstruktor orang tua gue, gitu ya, untuk membentuk mahasiswa. Berikutnya, yang kedua, kalau misalkan di sini mahasiswanya dibentuk dengan tiga buah data, yaitu, sorry, bukan tiga, empat, NRP, IPK, nama, dan umur. Nah, di sini kita bisa pakai konstruktor manusia yang punya nama dan umur. Karena kan nama dan umurnya kebetulan juga sudah dijadikan sebagai parameter. Makanya di sini dibilang super, nama, umur. Jadi panggil konstruktor orang tua yang punya parameter nama dan umur. Setelah itu, NRP dan IPK diisi satu persatu. Karena NRP dan IPK ini kan spesifik ke mahasiswa, bukan ke manusianya. Setelah itu ya sama ya, bisa get, set, dan sebagainya. Dan kita juga bisa menciptakan metode toString. Ini program utamanya, bisa dilihat. Anggaplah kita membuat satu manusia, satu dosen, dan satu mahasiswa. Kalau di print gitu ya, otomatis dia akan beda-beda sendiri. Jadi kalau manusia akan menampilkan sebagai manusia, kalau sebagai dosen dia akan menampilkan data dosennya dan juga gajinya. Kalau sebagai mahasiswa dia akan menampilkan data mahasiswanya, yaitu NRP dan IPK-nya. Oke. Nah, tadi udah dibilang ya, namanya keyword super. Ya. Super ini berarti mengakses ke atas. Nah, kalau dilihat di sini yang toString di sini juga unik ya. Jadi dia ada super.toString. Artinya kayak bilang, panggil toString-nya punya orang tua gue. Panggil toString-nya orang tua gue, lalu hasilnya ditambahkan dengan kata-kata yang lain, kayak dosen, NIK, dan gaji. Makanya kalau dilihat yang sebelumnya, di sini, ini ya, ketika manusia Budi Setiawan itu dipanggil, dia punya dua baris ketimbang satu baris. Baris pertama ini kan mirip dengan yang manusia pada umumnya ya, jadi dia nampilin nama dan umur. Tapi baris kedua ini spesifik untuk si dosen, yaitu gaji dan NIK. Kalau lihat yang bawah, si Cindy, ini juga otomatis yang baris terakhir ini spesifik untuk mahasiswa, yaitu NRP dan IPK. Kenapa seperti itu? Karena metode toString-nya. Jadi dia toString di sini ditambahkan dengan data dosen, NIK, dan gaji. Nah, seperti itu untuk kata kunci super. Ya, super itu artinya memanggil punya orang tua. Bisa memanggilnya konstruktor, bisa juga memanggilnya metode ataupun atribut. Nah, ada yang namanya kelas objek. Kelas objek ini adalah kelas paling generik di antara semua kelas. Jadi kita sebenarnya ketika membuat sebuah kelas di Java, itu otomatis akan menjadi turunannya dari objek. Gitu. Jadi objek ini adalah bendanya yang paling atas. Gitu ya. Ancestornya ancestor. Nah, objek ini punya 11 metode, dan metodenya ini semua dapat diakses oleh semua turunannya. Jadi bisa clone, equal ini untuk menentukan apakah dua objek itu sama atau tidak. Jadi nanti bisa di-override, bisa kita definisikan di setiap kelas, bagaimana cara mendefinisikan dua objek itu sama atau tidak. Misalkan nih, kalau untuk dosen, kita ngeceknya dari NIK. Gitu kan.
Kalau untuk mahasiswa kita ngeceknya dari NRP, misalkan seperti itu. Ada juga finalize, get class, dan sebagainya, gitu ya. Yang penting lagi adalah toString. Jadi toString ini ketika objek tersebut di print, kita bisa menentukan tampilannya seperti apa. Nah, itu tentang yang namanya objek ya, sebagai sebuah kelas. Nah, berikutnya sekarang, tadi kan kalau dilihat nih, ada superclass, ada turunannya. Kan? Nah, kita kembali lagi mengingat ke yang namanya hak akses. Hak akses itu kan kalau private berarti hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Bagaimana caranya kalau ada atribut atau metode yang pengen bisa diakses oleh turunannya? Kita bisa dengan cara mengganti hak aksesnya menjadi yang namanya protected. Di protected ini berarti dia bisa diakses oleh diri sendiri dan turunannya. Oke. Di sini ketika dia di turunannya, kalau dia contoh ini ya, mobil punya turunan bus. Kan? Gimana cara bus bisa mengakses jumlah bangku dan kapasitas BBM yang ada di mobil? Caranya adalah kita bisa langsung akses atau kita juga bisa menggunakan kata kunci super. Nah, sebenarnya kalau baru pertama kali belum terlalu biasa dengan bahasa pemrograman Java dan belum terlalu biasa dengan konsep enkapsulasi dan inheritance, sebaiknya dibiasakan ketika kita akses punya orang tua kita, itu selalu menggunakan kata kunci super. Jadi sama ya ketika kita mengakses atribut juga kan, kita selalu membiasakan menggunakan kata kunci this. Gitu kan. Nah, di sini juga sama, kita menggunakan kata kunci super. Walaupun itu sebenarnya tidak wajib, ya, begitu. Oke, jadi so far kita sudah mempelajari dua jenis hubungan, gitu kan. Hubungan pertama adalah is a, ya tadi, ya, inheritance dengan menggunakan kata kunci extends. Lalu ada yang namanya has a. Has a itu ketika sebuah kelas memiliki atribut yang merupakan kumpulan objek dari kelas lain. Nah, contoh hubungan dari is a tadi ya, mahasiswa adalah manusia. Jadi is a. Nah, programmer, misalkan contoh ya, di sini programmer kadang-kadang juga tidak selamanya butuh yang namanya is a. Dia juga butuh has a. Contoh, dosen. Dosen mungkin punya data yaitu kapan dia mulai dipekerjakan. Tentu, kita bilang di sini hubungannya bukan is a, tapi adalah has a. Jadi dia punya data tanggal kerja. Terus berikutnya lagi, di sini gimana caranya bikin hal tersebut? Kita bikin sebagai sebuah atribut atau instance variable. Instance variabelnya bisa jadi array, bisa jadi juga single object, gitu kan? Mobil punya setir, clock punya clock hand. Itu contoh lain. Nah, ini contoh lain lagi, gitu kan? Jadi kelas A menggunakan kelas B menggunakan kelas B memiliki kelas B adalah klien dari kelas A adalah supplier dari kelas B. Ini biasanya semua digambarkan dengan composition atau yang namanya relasi has a. Nah, kalau inheritance itu biasanya extension atau ekspansi dari suatu yang lebih umum ke sesuatu yang lebih spesifik. Kelas A extends. Oh, kelas B extend kelas A. Kelas B adalah subkelas dari kelas A. Kelas A adalah superkelas dari kelas B. Gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita membuat relasi, kita perlu pikirkan, ini relasinya is a atau has a. Kalau has a, berarti kita menggunakan agregasi. Kita menjadikan dia sebagai atribut dari kelas yang baru. Kalau is a, berarti kita menggunakan inheritance. Kita menjadikan dia superkelas atau subkelas dari kelas yang baru. Nah, ini contoh lain gitu kan. Anjing punya ekor, tapi anjing bukan ekor ya, gitu kan. Anjing adalah hewan. Mobil. Mobil punya 4 roda. Nah, tapi mobil bukan roda ya. Mobil adalah kendaraan. Student punya ID. Tapi student bukan ID ya. Student adalah orang. Kan? Dan seterusnya. Oke, kalau dilihat tadi, kan dibilang nih, kelas objek punya 11 metode. 11 metode itu biasanya bisa diturunkan.
Nah, ketika kita di turunan mendefinisikan ulang bagaimana melakukan toString, bagaimana melakukan equals, itu disebut dengan yang namanya overriding. Jadi overriding di sini, ya, contohnya misalkan di manusia, dia punya metode belajar, mendefinisikan cara belajar, tapi mungkin ketika di dosen dan ketika di mahasiswa, cara belajarnya berbeda kan dengan manusia pada umumnya. Jadi perlu didefinisikan ulang. Makanya di sini di bawah, di mahasiswa dan di dosen, ada pendefinisian ulang terkait dengan yang namanya belajar. Hal ini juga sama terjadi untuk yang namanya toString. Jadi ketika kita toString di manusia, kita mendefinisikan bagaimana manusia nanti di print. Tapi begitu ke dosen dan ke mahasiswa, mungkin lebih banyak yang perlu di print, gitu kan? Makanya di sini dia mengoverride, dia mendefinisikan ulang bagaimana cara toString-nya. Biasanya, biasanya ini akan muncul embel-embel anotasi add override pada kode kamu. Itu untuk menjelaskan bahwa itu adalah overriding. Tapi sebenarnya mau ada mau tidak ada tulisan ini tidak apa-apa. Bukan hal yang krusial. Oke, jadi ini contoh relasi. Kalau kita lihat di kelas diagram, kalau dia has a, ya, itu berarti bentuknya seperti gambar yang di atas. Sedangkan kalau dia is a, itu bentuknya seperti yang di bawah. Jadi ada panahnya, gitu ya. Panahnya beda, gitu ya. Yang satu panahnya pakai diamond, yang satu panahnya pakai segi tiga, begitu. Oke, sekarang masuk ke yang namanya kelas abstrak atau abstrak kelas. Oke, jadi kadang ada metode-metode yang sifatnya di level umum itu masih abstrak, tapi kita tahu semua turunannya bakal punya kemampuan seperti itu. Contoh, kita tahu bahwa shape ya pasti bisa dihitung luas dan kelilingnya. Tapi cara hitung luas dan kelilingnya itu kan tergantung dari shape-nya seperti apa. Kalau shape-nya segitiga, beda cara ngitung kelilingnya dengan yang namanya lingkaran, gitu kan? Nah, itu bisa didefinisikan sebagai sebuah metode abstrak. Kalau metode abstrak artinya apa? Artinya kita belum mendefinisikan isinya ngapain. Jadi kita bisa bilang, oh shape nanti punya nih hitung luas. Tapi kita belum bisa mendefinisikan bagaimana cara hitung luasnya. Karena masih belum tahu kan. Nanti begitu dia turun jadi segitiga, kotak, itu baru kita bisa hitung shape-nya seperti apa. Gitu kan. Nah, abstrak kelas adalah kelas yang memiliki metode abstrak, minimal satu. Karena kelasnya masih abstrak, berarti nggak bisa dibikin jadi sebuah objek. Ya simpel kan ya. Kita kalau punya desain gitu ya, desainnya masih belum sempurna, belum selesai, maka kita tidak akan bikin menjadi sebuah objek. Kita punya rancangan rumah, tapi rancangan rumahnya masih abstrak, nggak akan dibikin jadi rumah. Gitu kan. Hancur rumahnya kalau dibikin dengan paksa. Nah, kelas abstrak ini gunanya buat apa? Gunanya nanti kita untuk membagikan desain yang sama ke turunan bawah-bawahnya. Jadi kayak kita mau bilang, oh semua bentuk shape pasti nanti punya keliling dan luas. Terlepas bentuknya seperti apa. Nah, biasanya sih berada dalam posisi superclass ya. Jadi superclassnya itu yang abstrak. Dan di sini biasanya tidak dapat menggunakan keyword final. Ini contoh, kita punya shape. Kita tahu ya, kalau shape pasti punya namanya kan. Namanya mau segitiga, eh, bulat gitu kan. Atau mungkin kotak gitu kan. Pasti punya nama, jadi kita bisa definisikan di atas, pasti punya atribut nama. Terus dia juga punya pasti set nama dan get nama, getter dan setter. Tapi luasnya, kita nggak tahu kan cara ngitungnya seperti apa. Makanya di sini cuma bilang hitung luas. Kita jadikan dia sebagai metode abstrak dan itu mengubah si kelas menjadi kelas abstrak. Nah, nanti shape itu bakal diturunkan ke yang namanya segitiga, persegi, dan seterusnya. Nah, contoh lain, living thing. Jadi sebuah benda yang hidup, mungkin dia punya kemampuan untuk napas, makan, tidur, dan jalan. Kalau napas dan makan mungkin caranya sama.
Tidur mungkin sama, tapi kalau jalan mungkin beda-beda kan. Kalau anjing jalan sama orang jalan, itu kan caranya beda. Yang anjing pasti kakinya empat, jalannya pakai empat kaki. Kalau orang pasti pakai dua kaki. Nggak bisa digeneralisir. Ketika dia tidak bisa digeneralisir, maka dia akan menjadi sebuah metode abstrak. Metode abstrak namanya jalan. Ya, ini ya, abstrak kelas punya human dan dog. Ini ya, jadi yang diabstrakkan adalah walk-nya. Nah, nanti ketika di turunan, misalkan jadi human, kita bilang, oh ya kalau human jalannya pakai dua kaki, kalau anjing empat, gitu kan, kakinya. Nah, yang tadi kembali lagi shape, jadi shape punya lingkaran segitiga kotak, gitu kan. Nah, semua pasti punya nama dan luas. Nama memang pasti ya, alfabet. Tapi kan luasnya beda-beda cara ngitungnya. Jadi kalau dilihat di sini, perhatikan kelas shape punya metode abstrak hitung luas. Dan ini definisikan berbeda-beda untuk setiap bentuknya. Jadi kalau segitiga seperti apa, balok seperti apa, lingkaran seperti apa. Ini contoh pakai di program utama. Jadi di sini kita bisa menyimpan balok dalam sebuah variabel yang tipenya adalah shape. Karena shape itu sifatnya lebih general daripada balok. Shape itu eh, adalah superkelasnya. Berarti balok itu juga kita bisa anggap sebagai shape. Sama juga dengan lingkaran. Lingkaran karena dia merupakan turunan dari shape, maka kita bisa anggap dia juga sebagai shape. Sama juga dengan yang segitiga. Ini kalau dicoba dan dijalankan, dia akan menampilkan tampilan seperti yang ada di bawah. Gitu ya. Jadi yang unik di sini ketika kita menggunakan inheritance dan abstract class gitu ya, kita bisa menggunakan superclassnya, tipe data superclassnya untuk menyimpan data subclassnya. Karena subclass tersebut adalah bagian dari superclass. Begitu. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.